minimal yang saya tahu itu ada dua metode untuk melihat dari sudut pandang sebelah mana. Yang pertama dari sudut pandang statistika murni, kemudian yang kedua dari sudut pandang probabilitas. Kalau dari sudut pandang statistika, itu berangkat dari misalkan adanya ruang kejadian atau sampel itu dimulai dari percobaan. Jadi misalkan orang melempar koin, orang melempar dadu, kemudian munculnya angka atau gambar atau munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Nah, itu dikaitkan dengan probabilitas. Sehingga munculnya angka 1 pada lempar dadu bermata 6, itu munculnya angka 1 probabilitasnya adalah 1/6. Nah, kemudian 1/6, 2/6, 3/6, dan seterusnya terkait dengan munculnya mata dadu, itu diabstraksi menjadi yang namanya ruang sampel. Nah, dari ruang sampel kemudian dimunculkan kejadian acak. Ada kejadian acak diabstraksi menjadi variabel acak. Nah, dari variabel acak itu didefinisikan fungsi distribusi. Kalau dari sudut pandang probabilitas, mungkin kita berangkat dari sesuatu, yaitu himpunan. Ya, berangkat dari himpunan. Nah, mungkin ini yang saya ambil pendekatannya melalui probabilitas, bukan melalui kejadian ya, tapi dari probabilitas. Nah, kalau kita mempunyai suatu himpunan, katakanlah himpunan itu adalah omega. Sorry, ini himpunan. Himpunan apa? Himpunan sembarang. Yang penting dia tidak kosong. Karena kalau dia kosong berarti kita tidak bisa bicara. Nah, kejadian anggota himpunan dari omega ini kita sebut sebagai kejadian. Nah, himpunan ini selanjutnya kita sebut sebagai ruang sampel. Nah, untuk setiap anggota, untuk setiap subset dari omega ini kita bisa membentuk sesuatu yang kita sebut sebagai aljabar sigma. Ini kita sebut aljabar sigma dari omega. Nah, apa itu aljabar sigma? Aljabar sigma adalah anggota subhimpunan dari omega yang memenuhi syarat jika A dan B itu anggota F, maka A irisan B anggota F. Kemudian yang kedua, jika A ini anggota F, maka A komplement juga anggota F. Kemudian yang ketiga, kalau subhimpunan dari omega ini finite, maka gabungannya juga anggota F. Udah, itu aja. Itu menjadi aljabar sigma. Nah, kemudian setelah kita mempunyai himpunan, saya mempunyai aljabar sigma, saya definisikan P ini sebagai fungsi probabilitas. Fungsi probabilitas. Fungsi probabilitas itu apa? Fungsi dari itu ya, fungsi probabilitas itu P ini yang kalau saya definisikan dari ini ke 0,1. Nah, gitu aja. Ya, ini fungsi probabilitas. Nah, omega, F, dan P ini yang disebut sebagai ruang probabilitas atau semesta pembicaraan. Nah, kita berangkat dari sini. Nah, kalau Anda ingin mengetahui lebih lanjut, ya nanti pada mata kuliah teori probabilitas yang akan dibahas lebih detail. Oke, nah dari sini nah kalau X
Ini fungsi terukur di ini artinya apa? Artinya X ini dari F ke R. Sedemikian sehingga prapeta dari interval AB ini anggota F. Ini terukur artinya. Nah, fungsi yang berlaku seperti ini X disebut variabel acak. Nah, kalau X ini tidak variabel, misalkan parameter, disebutnya sebagai himpunan acak. Itu ya, jadi himpunan A, B gitu. Kalau dia berubah variabel disebut kita sebagai variabel acak. Oke, nah dari ini untuk mengenali variabel acak itu tidak mudah karena dia variabel berubah-ubah terus, gitu ya. Nah, untuk mengenali variabel acak itu kita definisikan yang namanya fungsi distribusi. Itu fungsi distribusi kumulatif, fungsi distribusi kumulatif. Ada yang menyebutnya CDF, Cumulative Distribution C, sorry, CDF. Itu ya, ada yang nyebut itu. Nah, didefinisikan sebagai F X. X itu probabilitas X kurang sama dengan X. Itu ya. Ini definisi kalau satu variabel acak yang Anda sudah kenal. Nah, F X itu akan menjadi di sini integral dari dari min tak hingga sampai tak hingga F X FY lah, FY dy atau sigma y p y y dy. Ini kalau variabel acaknya VA-nya kontinu. Kalau ini diskrit. Nah, ini ada y-nya di sini. Nah, itu ya. Nah, F y ini disebut sebagai fungsi kepadatan. Sedangkan PY ini disebutnya biasanya fungsi probabilitas. Oke. Nah, secara umum variabel acak itu bisa dideteksi dari fungsi distribusinya. Karena apa? Karena setiap variabel acak itu fungsi distribusinya ada. Tetapi tidak setiap variabel acak bisa dirumuskan fungsi kepadatannya maupun fungsi probabilitasnya. Sehingga fungsi distribusi kumulatif atau yang lebih singkat disebut sebagai fungsi distribusi itu cenderung lebih mudah dipahami sebagai konsep. Itu ya. Nah, kalau sudah kita bicara fungsi distribusi, maka nilai EX ini integral
Y lah, Y, F, Y, Y, D, Y, ini dari menta hingga tak hingga, ini yang disebut sebagai ekspektasi dari X atau nilai harapan. Oke, nah berikutnya ada yang disebut dengan varian X. Apa varian? Si dari X itu adalah EX kuadrat dikurangi X dikuadratkan. Atau ditulisnya lebih sederhana, EX kuadrat dikurangi E kuadrat X. Gitu ya. Nah, untuk mengenali variabel acak, kita lihat fungsi distribusinya. Tapi fungsi distribusi tidak setiap saat mudah dilihat, maka dikenali melalui varian maupun rata-ratanya atau ekspektasinya untuk variabel acak. Nah, ini kalau X-nya tunggal gitu ya. Nah, kalau X-nya, kalau variabel acaknya tidak tunggal, bagaimana? Kalau sekarang X dan Y ini fungsi variabel acak, sorry. Kalau X dan Y ini variabel acak, maka fungsi distribusi dari X dan Y tuh, F X Y X Y itu didefinisikan sebagai probabilitas dari X kurang dari X diiris dengan Y kurang dari Y. Ya, ini disebut fungsi distribusi bersama atau join CDF. Join CDF. Itu ya. Nah, saya bicara yang diskrit nanti ya, yang kontinu ya, yang diskrit sih sama, cuman dalam bentuk integral jadi sigma gitu ya. Nah, kalau ada dua, ini biar kita punya join distribusinya seperti itu. Nah, kalau X1, X2, X3 sampai Xn, maka JDF-nya yaitu F X1, X2 sampai Xn, ini X1, X2 sampai Xn, itu sama dengan probabilitas dari X1 kurang X1 sampai Xn kurang dari Xn. Oke ya, jadi kalau satu mudah, nah kemudian kita bisa mengenerate menjadi sampai finitely. Nah,
kalau saya tulis tadi F, saya tulis tadi F X Y XY itu sama dengan probabilitas X kurang dari X, Y kurang dari Y. Tuh, ini kalau saya tulis integral dari min tak hingga sampai tak hingga sini F X Y, ini X Y, ini dx dy. Nah, F X Y X, Y ini disebut joint density function, fungsi kepadatan bersama. Nah, karena ada yang bersama berarti ada yang tidak bersama, maka Fx itu yang saya definisikan sebagai integral dari Fxy xy dy atau Fy itu integral dari min tak hingga sampai tak hingga, dari min tak hingga sampai tak hingga Fxy xy dx, ini yang disebut dengan marginal, distribusi marginal. Distribusi marginal. Nah, idem kalau itu sampai xn ya, tinggal generate gitu. Oke, nah selanjutnya kalau sekarang kalau misalkan apa sih kalau gitu probabilitas A itu? Probabilitas A itu adalah probabilitas A anggota X, berarti integral A Fx X dx. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? X anggota, kelihatannya saya kebalik dari itu, X anggota atau A anggota X. X anggota A, benar. Nah, kebalik kan benar. X anggota A harusnya. Sorry, ini kebalik. Ini harusnya probabilitas X anggota A. Nah, selanjutnya kalau misalkan, nah kalau X dan Y ini variabel acak, maka X dikatakan independen dari Y, itu ditulis sebagai X independen Y, jika dan hanya jika
probabilitas A irisan B itu sama dengan probabilitas A kali probabilitas B. Ingat tadi PA itu adalah PX anggota A. Nah, jika X dan Y itu mempunyai fungsi distribusi yang sama, maka dikatakan X, Y berdistribusi identik. Jika X independen dari Y dan berdistribusi identik, maka dikatakan X dan Y IID, Independent Identic Distribution. Nah, saya punya 5 kecil. X independen dari Y jika dan hanya jika Fx Y XY itu sama dengan Fxx kali Fy. Y. Nah, ada yang menulis gitu ya. Ada yang menulis Fx ini Fx itu ada yang nulis gini F X Y X Y. Sedangkan FY idem ya FYY itu sama dengan FYX ini Y X. Ada yang nulis begitu. Tergantung referensi yang kita gunakan. Oke. Bukti kalau misalkan misal F X Y X Y sama dengan F X X F Y Y. PA irisan B itu kan sama dengan PA anggota X, B anggota Y. Berarti sama dengan A, B, F, X,
Y, X, Y, DX, DY. Dan ini sama dengan A, B, F, X, X, F, Y, Y, DX, DY. Sama dengan integral A kali integral B, FY, DY kali Fx, dx. Itu berarti sama dengan integral A P B F X ya, X dx, berarti kan sama dengan PB integral A F X, X dx, berarti PB kali PA. Oke, sekarang yang ke sana. Misal tadi lemanya bunyinya apa? X dan Y independen. Misal X independen dari Y. Nah, sehingga F, X, Y, X, Y itu kan probabilitas X kurang dari X, Y kurang dari Y. Karena dia independen, berarti kan sama dengan P. X kurang dari X, P, Y kurang dari Y. Atau F, X, X, F, Y, Y. Nah, F, X, Y itu sama dengan derivatif dx dy dari f x y x y. Jadi, sama dengan d dx dari f x x, d dy dari f y y. Ini sama dengan f x x, yang ini f y y. Oke, T. Nah, sampai di sini ada pertanyaan?
E. Sekarang kalau dan katakanlah 5 lah. Kalau X dan Y ini dua variabel acak yang independen. Variabel aja independen. Maka U sebagai fungsi G dari X dan V itu sebagai fungsi H dari Y, U ini juga variabel acak yang independen. Gitu ya. G ini fungsi dari R ke R. Oke, itu bukti. Misal A dan B ini subset dari R. Definisikan A anggota X jika dan hanya jika kembali ya. Sorry kembali. Kita definisikan U anggota A jika dan hanya jika X ini anggota A bintang dan V anggota B jika dan hanya jika Y anggota B bintang. Maka probabilitas U anggota A, V anggota B itu sama dengan probabilitas X anggota A bintang dan Y anggota B bintang. Dan itu sama dengan probabilitas X anggota A bintang kali probabilitas Y anggota B bintang. Dan ini sama dengan probabilitas U anggota A kali probabilitas B anggota B. Jadi independen. Oke, nah sekarang kalau kita generate ke X yang sampai N,
Kalau misalkan X1, X2 sampai Xn ini variabel acak yang saling independen, maka Fx1, X2 sampai Xn dari X1, X2, Xn itu sama dengan Fx1, X1 sampai ke Fxn. Xn. Jadi bentuk generatifnya. Demikian juga bentuk fungsi kepadatannya Fx1, X2, Xn, X1, X2 sampai Xn ya sama dengan Fx1, X1 sampai Fxn. Xn. Kita punya teorema begini. X1, X2, Xn ini variabel acak dengan fungsi kepadatan, katakanlah F, X1, X2, Xn, X1, X2 sampai Xn. Nah, jika yang pertama UI sama dengan GI, X1, X2 sampai Xn dengan I1, 2 sampai N ini bijektif dari Rn ke Rn. Ya. Nah, kalau dia bijektif berarti maka XI sama dengan HI dari U1, U2, UN atau fungsi inverse dari UI ada ya, untuk I1, 2 sampai N. Ini artinya itu kalau bijektif. Dua, misal UI ini kontinu. Jadi XI juga kontinu sebagai inverse-nya.
Yang ketiga, DXI, DUJ untuk I dan J ini ada dan kontinu. Yang keempat, Jacobian. Jacobian itu J derivatif dari X1, X2 sampai Xn diturunkan terhadap U1, U2 sampai UN. Kalau saya tulis ini, DX1, DU1, DX2, DU2 sampai DXN. Ini DX1, sorry, DX1, DX1 sampai DUN. Lagi D berarti X2, DX2, DU1, DX2, DU2 sampai DX2, DUN. Ini sampai DXN, DU1, DXN, DU2 sampai DXN, DUN. Itu ya. Ini J tidak nol. Maka fungsi distribusi gabungan dari U1, U2, N adalah katakanlah W, U1, U2 sampai UN itu Jacobian fungsi dari H1, U1 sampai UN sampai HN, U1 sampai UN. Oke. Saya tidak buktikan, tapi saya beri contohnya. Buktinya agak panjang. Contoh. Katakanlah X1, X2, X3 variabel acak dengan PDF, probability density function, PDF, katakanlah F XX sama dengan 1/2 pi di akar E min X/2.
Nah, U1 sama dengan X1 min X2 katakanlah per akar 2. U2 sama dengan X1 plus X2 dikurangi 2X3 per akar 6. U3 X1 plus X2 plus X3 per akar 3. Anda cari W U1, U2, U3-nya berapa. Oke, dari itu Anda pertama cari X1 berapa U, X2 berapa U, X3 berapa U. Coba Anda cari. Kalau U-nya itu U1 itu berarti X1 berapa U1, U2, U3. Terus cari Yakobiannya. Oke, silakan coba.
Oke, ada yang sudah dapat? X1-nya berapa? Oke, nggak ada, ya udah. Kalau nggak ada, ini menjadi tugas. Tulis W, U1, U2, U3-nya apa? Oke. Nah, selanjutnya ke distribusi eh, yang banyak dipakai. Yang pertama itu distribusi normal. Secara umum distribusi normal itu digambarkan begini, ini ya, ini mu, ini ke sana itu sigma, ke sana juga sigma. Secara umum gitu. Nah, fungsi kepadatannya n dengan fungsi kepadatan itu n katakanlah x mu sigma kuadrat itu sama dengan akar 2 pi sigma kuadrat eksponensial dari x min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Ya, dengan fungsi kepadatan. Jika mu-nya 0, sigma 1, maka disebut distribusi normal standar. Fungsi distribusi normal standar. Nah, fungsi distribusinya n x mu sigma kuadrat itu integral dari beta hingga sampai y n y mu sigma kuadrat. Itu y ya, ini berarti katakanlah x lah, dx. Nah, untuk normal standar n x 01 ini disebut dengan distribusi normal standar. Oke, yang kedua, kalau Y1, Y1, Y2 sampai Yn, katakanlah ini IID, di mana YI ini berdistribusi normal standar.
1, 2, sampai N. Maka Y sebagai jumlah dari YI kuadrat, I-nya 1 sampai N, ini berdistribusi Si kuadrat. Dengan probability density function-nya, yaitu Si kuadrat UN, katakanlah itu ya, N itu sama dengan gamma N per 2 pangkat N per 2 kali U pangkat N min 2 per 2. Eksponen min U per 2. Nah, sifat khas dari Z, gitu ya. Sorry, tadi yaitu sigma dari ZI, maka EZ itu sama dengan N, dan var Z itu sama dengan 2N. Nah, teorema terkait dengan hal ini, teorinya misal YI ini berdistribusi normal, mu sigma kuadrat, I-nya 1, 2, sampai N. Nama. Katakanlah Y ini U. Ini sigma I1 sampai N dari YI min mu dikuadratkan per sigma kuadrat. Maka U ini akan berdistribusi Si kuadrat N. Yang kedua, kalau V itu sama dengan sigma I1 sampai N dari YI min I bar dikuadratkan dibagi sigma kuadrat, maka V ini akan berdistribusi Si kuadrat N min 1. Dan
V ini independen dari Y bar. Ketiga, ini distribusi student. Itu T, katakanlah Tn itu mempunyai fungsi kepadatan gamma n plus 1 per 2 bagi gamma n per 2 akar NP kali 1 plus T kuadrat per N. Pangkat min N plus 1 per 2. Nah, ini distribusi student. Lemanya, teoremanya, jika Y ini berdistribusi normal standar, U berdistribusi C kuadrat dengan bebas N, derajat kebebasan N, Y independen dari U, maka T transformasi dari Z dibagi U per N ini akan berdistribusi T dengan derajat kebebas N. Maaf Pak, izin tanya Pak, itu akarnya itu buat O dong atau N Pak? Dengan N sampai N. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau datanya banyak, berarti kalau datanya banyak, kalau YI ini berdistribusi normal, itu katakanlah I-nya 1, 2, sampai N, S kuadrat itu sama dengan 1/n min 1, sigma I dari 1 sampai N, YI dikurangi Y bar dikuadratkan. Maka T yang didefinisikan sebagai Y bar min mu dibagi dengan S kuadrat per akar N ini berdistribusi T dengan derajat kebebasan N-2.
yang akan kita gunakan itu distribusi F. Distribusi F. Dengan PDF berubah. Ya. F, katakanlah W, N1, N2 sebagai gamma N1 plus N2 dibagi 2 kali N1 per N2 pangkat N1 per 2 per gamma N1 per 2 gamma N2 per 2 ya, masih dikalikan W pangkat N1 min 2 per 2 kali 1 plus N1 per N2 W pangkat min N1 plus N2 per 2. Sedangkan sifatnya, ada teorema, jika U1 ini berdistribusi C square N1, U2 berdistribusi C square N2. U1 independen dengan U2. W itu sama dengan U1 per N1 dibagi U2 per N2. Maka W ini berdistribusi F. N1, N2. Ini ya, jadi kalau Anda lihat, semua berasal dari distribusi normal. Dari distribusi normal, kita bisa memperoleh distribusi C-square, bisa memperoleh distribusi student, bisa memperoleh distribusi F. Nah, distribusi F itu banyak digunakan untuk mengecek selang kepercayaan untuk uji hipotesis. Ya, apakah ini diterima atau tidak. Nah, kalau Anda nanti bekerja, Anda akan dihadapkan pada kondisi Anda mempunyai data atau Anda tidak mempunyai data. Kalau Anda mempunyai data, berarti bisa saja itu data yang diperoleh orang lain. Kita sebutnya data sekunder. Nah, kalau data sekunder berarti Anda tidak punya hak apapun untuk mengotak-atik data sekunder tadi. Tetapi kalau Anda tidak mempunyai data,
berarti Anda harus mencari data. Nah, untuk mencari data, Anda memerlukan alat pengumpul data. Oke. Nah, kalau Anda membuat alat pengumpul data, maka data yang Anda peroleh itu disebut dengan data primer. Nah, kalau data primer berarti Anda punya hak untuk melakukan sesuatu terhadap data tadi. Kenapa? Karena itu data Anda. Jadi bedanya data primer sama data sekunder. Nah, berikutnya, ketika Anda sudah memperoleh data, Anda harus menganalisis data tadi. Nah, karena analisis berarti alat yang Anda gunakan harus menyesuaikan data, bukan data yang menyesuaikan alat. Jadi kalau Anda punya data, bisa enggak data ini saya analisis dengan ini, dengan metode A? Oh, enggak bisa. Bisa enggak saya analisis dengan metode B? Oh, enggak bisa. Bisa enggak dengan metode C? Oh, bisa. Berarti Anda harus menggunakan alat metode C. Nah, untuk mengetahui apakah alat tadi sesuai dengan data Anda atau tidak, berarti Anda harus mengecek asumsi setiap metode itu terkait dengan data Anda. Apa asumsi untuk metode A? Oh, metode A itu hanya diasumsikan datanya non homogen, misalkan gitu. Nah, berarti Anda harus ngecek data Anda. Data Anda homogen atau tidak. Kalau data Anda homogen, berarti metode A nggak bisa dipakai. Terus katakanlah metode B. Oh, metode B itu mensyaratkan distribusinya harus tidak normal. Anda cek distribusinya. Lah, distribusinya normal, berarti tidak bisa pakai metode B. Saya coba ke C, syaratnya apa, asumsinya apa, dan seterusnya. Itu yang harus Anda lakukan. Ya. Nah, demikian juga ketika Anda nanti menulis skripsi, seperti itu. Anda mau pakai data primer atau data sekunder dulu. Kalau data primer, Anda boleh menulis sesuatu skripsi yang mirip, mirip ya, bukan duplikat ya, mirip dengan skripsi yang sudah ditulis orang lain. Misalkan orang lain sudah menganalisis harga cabai pada saat musim kemarau di Kabupaten Lebak, misalkan begitu. Pakai data sekunder dia. Data sekundernya data ngambil dari pemerintah Kabupaten Lebak. Nah, terus ada, Pak, saya ingin menulis hal yang mirip itu, tapi menggunakan data primer. Apa? Analisis harga tomat pada saat musim kemarau di Kabupaten Subang. Tapi datanya primer, boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi kalau Anda, Pak, saya mau menulis ya analisis data tomat pada musim kemarau Kabupaten Subang, pakai data sekunder, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Karena kalau Anda menggunakan data sekunder, tidak ada bedanya dengan data yang pertama tadi. Tidak ada kinerja yang membedakan Anda dengan data yang pertama tadi. Karena Anda hanya membedakan pada saat data dimasukkan ke software. Beda data doang, nggak boleh. Tapi kalau Anda mencari dengan data primer, oh boleh. Kenapa? Karena Anda membuat instrumen untuk mencari data. Yang pasti berbeda dengan yang pertama. Itu ya. Kemudian kalau Anda misalkan nanti di dunia kerja Anda masuk, Anda langsung ditaruh bagian pengembangan produk atau analisis penjualan, membantu bagian akuntansi. Kalau sekarang pimpinan Anda langsung nggak tahu ya ada namanya Resa atau tidak, misalkan Resa tolong produk ini kamu analisis, produk ini kamu analisis, ini bisa dipertahankan atau tidak 5 tahun mendatang, misalkan seperti itu. Nah,
Anda juga diperintah seperti itu, ya Anda harus bergerak. Anda nggak bisa menjawab, Pak, nggak tahu Pak, saya harus bagaimana. Nah, itu tugasmu. Berarti Anda harus produk ini apa sih, pangsa pasarnya apa sih, kedepannya seperti apa sih. Anda cari semua hal yang terkait dengan produk tadi. Anda kumpulkan datanya. Kalau belum ada data, ya Anda membuat alat untuk mengumpulkan data. Anda analisis. Sehingga pertanyaan yang tadi, kira-kira produk ini bisa dipertahankan nggak 5 tahun ke depan? Anda bisa nanti dengan gagah menjawab kepada pimpinan Anda, Pak, produk ini tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena 5 tahun ke depan orang sudah tidak akan menggunakan ini. Misalkan seperti itu. Ya. Nah, tapi bisa juga, misalkan perintahnya, tolong analisis pendapatan kita tahun depan. Kira-kira naik berapa persen? Kenapa? Karena pimpinan harus rapat kepada pemegang saham untuk mengatakan pertumbuhan tahun depan, pertumbuhan perusahaan tahun depan sekian persen. Keuntungan tahun depan diprediksi sekian persen. Nah, Anda sebagai orang yang berkaitan dengan data, ya harus memberikan support. Oh, sekian Pak, tahun depan. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Nah, GLM ini, General Linear Model ini, salah satunya untuk membantu menganalisis data yang tidak umum. Atau data yang lebih umum, ya, bukan tidak umum, lebih umum. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kita berbicara matrik, persegi adalah matrik khusus. Matrik persegi itu matrik khusus. Kenapa? Matrik tidak harus persegi, itu juga disebut matrik. Nah, ketika matrik persegi ada syarat-syarat tertentu sehingga dia mempunyai invest. Tetapi ketika matrik itu tidak persegi, maka kita bisa mencari investnya, yaitu invest generic, invest general. Nah, demikian juga dengan kalau Anda punya data dengan asumsi tertentu, dengan asumsi yang ketat, dicek apakah homogen, apakah normal, apakah non-kolinialitas, dan seterusnya, dicek. Kalau itu memenuhi, saya bisa analisis dengan regresi biasa. Tapi data yang memenuhi syarat yang sangat ketat itu tidak banyak. Kebanyakan data itu tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nah, kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berarti perlu analisis yang lebih longgar. Salah satunya adalah GLM. Nah, untuk menganalisis itu, berarti Anda memerlukan beberapa keahlian ya yang diperlukan. Salah satunya adalah menguasai kompetensi dasar. Oh ya, berarti saya di operasi matrik udah nggak ada masalah. Saya di bagaimana membuat hipotesis, uji hipotesis, menolak hipotesis, saya nggak ada masalah. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita belajar bagaimana untuk masuk kepada GLM. Kalau GLM-nya sendiri, kalau Anda sudah mengerti regresi, ya nggak ada masalah karena di software R itu sudah ada modul untuk analisis data menggunakan R. Tapi kita belajar teorinya. Oke, saya kira itu aja dulu untuk mata kuliah hari ini. Tugasnya tadi sudah saya sampaikan, mohon dikerjakan. Nanti kita lanjutkan minggu depan, karena saya harus segera rapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.